Mari Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada masing-masing kami sampai saat ini. Kami bisa ada di dalam berkat-berkat Tuhan, kami ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan tolong supaya kami bisa mendengar, dan firman itu kami renungkan, dan firman itu kami hidupi dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan siang hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Siang hari ini firman Tuhan, renungan saya berikan judul Respon terhadap Natal. Respon terhadap kedatangan Tuhan. Natal, kita tahu bersama, merupakan peristiwa di mana Tuhan yang kekal, Tuhan Sang Pencipta, dan Tuhan yang mempunyai hidup, atau Tuhan pemberi hidup, datang ke dunia dan menjadi manusia. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan, kita akan melihat dari firman Tuhan Yohanes pasal 10 sampai Yohanes 1 ayat 10 sampai 13, bagaimana respon terhadap kedatangan Tuhan. Bagaimana respon terhadap Natal, bagaimana respon ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita lihat dari ayat yang ke-10, dikatakan bahwa ia telah datang di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi bagaimana dunia dan manusia merespon kedatangan Tuhan? Yang pertama kita lihat bahwa dunia yang dijadikan oleh Tuhan tidak mengenal Dia. Ayat yang ke-10. Kata dunia di sini memiliki arti manusia dan segala sistem kemasyarakatan yang ada dalam pengaruh dan dalam dominasi penghulu udara atau iblis. Ya, jadi kata dunia yang dimaksud di sini memiliki arti manusia dan segala sistem kemasyarakatannya yang sudah dipengaruhi dan didominasi oleh penghulu udara atau didominasi oleh iblis. Di dunia semacam ini sudah barang tentu lebih menyukai kegelapan, lebih menyukai dosa, ya. Sehingga tidak heran ketika Tuhan datang, Tuhan yang adalah terang datang, dunia tidak mengenal. Dunia tidak mengenal Tuhan sebagai Sang Pencipta. Saudara, sesungguhnya dunia dan isinya termasuk sistem kemasyarakatannya adalah ciptaan Tuhan. Ya, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Namun demikian dunia tidak mempedulikan ketika Tuhan itu datang, ya, melalui peristiwa Natal. Dunia lebih asik dengan diri dan juga keinginan pribadinya, sehingga ketika Tuhan Sang Pencipta itu datang, Tuhan Sang Kekal itu datang, Tuhan Sang Pemberi Hidup datang, dunia yang sudah dipengaruhi dan didominasi oleh penghulu udara itu iblis tidak mengenal Tuhan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat respon terhadap kedatangan Tuhan, respon terhadap Natal. Kita lihat ayat yang ke-11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Di umat kepunyaannya yang dimaksud dalam teks ini adalah orang-orang Israel.
orang-orang yang sudah dipilih menjadi umat pilihan, menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, dan yang kepada mereka, kepada umat Israel, Tuhan sudah memberikan berkat dan mengatakan bahwa melalui umat Israel bangsa-bangsa juga akan mendapat berkat. Jadi melalui mereka Tuhan berjanji akan memberikan Mesias, sehingga kedatangan Tuhan pun melalui bangsa Israel. Ya, jadi bangsa Israel adalah umat kepunyaannya, umat pilihannya, dan Tuhan pun berjanji bahwa kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat pun melalui umat Israel. Tetapi dikatakan di sini bahwa umat kepunyaannya tidak menerimanya. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Tuhan datang kepada umat kepunyaannya, umat pilihannya, umat Israel, umat di mana Tuhan juga berjanji akan datang ke dunia, akan lahir Mesias melalui umat Israel, tetapi ironisnya mereka sendiri tidak menerima kedatangan Tuhan. Mereka sendiri tidak menerima Mesias yang sudah sekian lama dijanjikan kepada mereka. Yang ketiga kita lihat ayat yang ke-12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, Tuhan datang ke dunia, dunia tidak mengenal. Tuhan datang kepada umat pilihannya, umat kepunyaannya, mereka menolak, mereka tidak menerimanya. Dan Tuhan mengatakan bahwa barang siapa, ya semua orang atau barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang menerima Dia akan menjadi anak-anak Allah. Jadi tawaran ini berlaku secara universal. Jadi semua orang memiliki arti universal. Artinya bahwa tawaran untuk menerima Tuhan sehingga menjadi anak-anak Allah, tawaran untuk menerima Tuhan sehingga orang yang menerima itu menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi tawaran itu disampaikan secara universal, makanya menggunakan kata semua orang, artinya semua orang tanpa batasan, tanpa dibatasi sosial, tanpa dibatasi latar belakang pendidikan, tanpa dibatasi suku, bangsa, ras, bahkan agama. Jadi barang siapa atau semua orang yang menerima Tuhan Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Jadi siapa saja yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ketika orang itu atau ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita pun menjadi ahli waris kerajaan Allah. Artinya kita menerima kehidupan kekal. Jadi respon terhadap Natal, respon terhadap kedatangan Tuhan, dunia tidak mengenal ketika Tuhan datang. Umat kepunyaannya, umat pilihannya tidak menerimanya. Tetapi barang siapa atau siapa saja atau semua orang yang menerima Tuhan akan menjadi anak-anak Allah dan akan mendapat atau bagian di dalam kerajaan Allah sebagai ahli waris kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah. Jadi saudara, respon terhadap Natal. Jadi ada orang yang tidak mengenal Tuhan, ada orang yang menolak, tetapi kita yang menerima kedatangan Tuhan, menerima Tuhan, akan menjadi anak-anak Allah dan menerima waris kerajaan surga. Artinya kita mendapatkan keselamatan. Jadi saudara, biarlah di bulan ini kita merenungkan firman Tuhan. Sepanjang bulan Natal kita diingatkan akan peristiwa kedatangan Tuhan, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kedatangan Tuhan dengan sukacita, dan kita menjadi anak-anak Allah yang tentunya juga menjadi ahli waris kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan siang hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana respon terhadap kedatangan-Mu di dunia. Ada banyak orang yang tidak mengenal, bahkan umat
pilihan pun tidak menerima kedatangan Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kami termasuk orang-orang yang menerima anugerah kasih karunia, sehingga ketika kami mendengar akan berita baik ini, kami menerima, kami percaya, dan kami menjadi anak-anak Allah, sehingga kami pun mendapat bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kami sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.